Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, di hari ini kita masih alhamdulillah dipertemukan dalam keadaan atau kondisi sehat walafiat ya. Walaupun memang kemarin kita sudah sepakat untuk tidak bertemu di Banjarbaru secara offline. Dan karena memang ada sebagian yang sudah berencana untuk pulang kemarin atau sebelum-sebelumnya, jadi ya kita laksanakan kuliah hari ini secara daring. Dan sudah saya informasikan hal ini yang subuh tadi ya kalau tidak salah ya. Terima kasih yang sudah mengabarkan ke kawan-kawannya terkait dengan link untuk Zoom meeting kali ini ya. Baik, kita lanjut dulu sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Nah, sebenarnya ini materi yang harusnya saya sampaikan di waktu kita kuliah atau praktikum kemarin ya, tapi karena memang kita isi dengan praktikum dan mau tidak mau kita harus mundur sedikit materinya kemarin ke yang awal karena mungkin masih banyak yang belum pernah mengoperasikan terkait dengan microcontroller ini, baik yang menggunakan modul Master Micro Arduino yang di situ ada Arduino Uno board-nya, ataupun nanti yang apa namanya Arduino Mega Pro Mini, tapi itu memang belum selesai saya soldari. Jadi belum selesai saya tempel di sini. Nah, jadi nanti akan ditempel di sebagian. Nah, tapi ini pun sudah cukup banyak nanti yang kita bisa praktekkan. Nah, saya menyambung dulu materi yang harusnya memang kita sudah lewati atau tersampaikan ke kawan-kawan sekalian ya. Bentar. Coba ganti ini ya. Ganti posisi. Baik, nah ini. Baik, kita lihat dulu ya materi kita. Ya, kita di pertemuan sebelum kita praktikum tanggal 11 itu, berarti tanggal 4 ya kalau tidak salah, itu sudah saya sampaikan terkait dengan display segmen ini ya. Baik, sebelumnya tadi saya melihat ada Joshua. Nah, kita sapa dulu ya. Mungkin ada yang nanti bertanya juga, Pak, presensi belum saya buka. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya. Tadi ada Garin, ada partisipannya baru 9 orang. Raisa ada, kemudian Nathan ada, Joshua ada, Taufikuddin, Garin, Fazlur, Maya ada, Rafif ada, Mutafikur, Rizky belum ada ya. Kemudian ada si Wira belum. Baik, kita menunggu yang lain. Baik, Garin apa kabar Garin? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana melakukan penyalaan lampu atau display segmen ini yang notabene itu sebenarnya terbatas ya pinnya di Arduino Uno. Jadi kalau misalkan kemarin atau sebelumnya ya display segmen itu kan punya 7 paling tidak ya, karena namanya display segmen, 7 itu 7. Berarti ada 7 segmen, ada 7 bagian yang kemudian kita nyalakan. Nah, itu kalau misalkan di umumnya ya, mereka diberi notasi A, B, C, D, E, F, G gitu untuk masing-masing segmennya. Bentar. Nah, kita lihat materi-materi kita yang sebelumnya. Ya. Nah, ini yang sebelumnya. Ini kan ada masing-masing segmen dari display segmen ini, A, B, C, D, F, G-nya. Jadi masing-masing kalau dinyalakan untuk angka-angka tertentu itu kan sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Dua minggu yang lalu itu. Nah, kemudian untuk misalkan kita menyalakan satu display segmen ini, maka kita tadi perlu 7 jalur ya, 7 jalur data yang itu merupakan output dari Arduino Uno ya, Arduino Uno. Berarti sudah ada terpakai 7. Kalau misalkan kita gunakan juga dot point-nya atau titiknya, maka sudah ada 8. Sudah ada 8 yang terpakai. Sedangkan di Arduino Uno itu hanya memiliki
eh, 14 ya, 14 dan efektifnya 14 itu digunakan hanya 12-nya. Karena pin 0 dan pin 1-nya itu digunakan untuk jalur komunikasi data secara serial ke laptop atau komputer kita. Jadi, bentar. Ini kalau di rekan-rekan sekalian terdengar suara orang menggerinda nggak di sini? Enggak, Pak, enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada, enggak ada. Oh, berarti hanya saya aja. Karena ini sebenarnya di samping saya ini orang lagi menggerinda. Mungkin noise cancelling dari ininya bagus, dari Zoom meetingnya. Karena sebenarnya kalau saya agak bising di sini. Karena di Banjarmasin ini kan lagi direnovasi kampus yang di bagian belakang. Nanti kampus yang depan ini akan direnovasi keseluruhan, akan dibangun ulang. Nah, itu mungkin informasi awalnya. Jadi kampusnya akan sangat bagus insya Allah kalau di Banjarmasin ya. Baik, saya lanjut dulu. Nah, tadi untuk Arduino Uno-nya itu sudah terpakai 8 ya. Tadi kita katakan dari 14 yang tersedia di Arduino Uno board itu, jadi 8-nya sudah terpakai itu untuk menyalakan display masing-masing segmen ini. Kemudian berarti kalau tadi yang tersisa dari 14 adalah 12, otomatis sisa 4 ya. Nah, kalau misalkan kita menyalakan satu display 7 segmen lagi, maka kita hanya bisa menyalakan 1,5 display 7 segmen gitu ya, kalau secara logikanya itu. Nah, nanti ada caranya bagaimana sehingga kita bisa menyalakan 4 display 7 segmen sekaligus dengan hanya mengandalkan tadi 12 pin dari Arduino Uno yang tersisa. Karena tadi si Arduino Uno itu kan punya 14, dikurangi 2 karena jalurnya itu digunakan oleh USB untuk melakukan programming, download, upload program ke microcontroller, maka 12 itulah yang kemudian efektif yang kita bisa gunakan. Nah, dari 12 itu tadi, 8-nya digunakan untuk menyalakan satu display 7 segmen. Karena satu display 7 segmen itu punya 8 ya. Kalau saya tunjuk, saya cari anotasinya dulu. Nah, ini kan ada 8. Nah, ini. Ya, ada 8 itu A, B, C, D, F, G plus dot point-nya, DP-nya itu. Nah, tadi kalau kita ingin menyalakan satu, oke, tidak masalah. Tapi kalau misalkan sudah 2, nah 8 sudah digunakan oleh satu display segmen. Tapi kalau misalkan 2, berarti kita perlu 2 kali 8, ya kan 16. Kalau kita perlu 3 display segmen berarti 3 kali 8, 24. Kalau kita perlu 4, harusnya nih ya logikanya kita perlu 4 dikali 8 sama dengan 32 pin. Nah, kalau kita menggunakan Arduino Uno sebagai controllernya, maka itu tidak akan mungkin kalau kita menyalakannya secara paralel seperti itu ya. Karena apa? Karena pin yang ada di display di Arduino Uno itu tadi tersisa hanya 12 pin saja. Nah, itu dia. Nanti ada caranya untuk kemudian kita bisa menyalakan 4 display segmen dengan menggunakan 12 pin itu. Kira-kira bisa ditangkap ya anunya ya, tujuan dari penyalaan atau dari nanti demo ya kurang lebih seperti itu. Garin, bisa ditangkap kurang lebih tadi seperti itu tadi ada penjelasan singkatnya. Bisa, Pak, bisa. Yang lain? Nathan? Oke, not responding. Yosua? Yang WA kemarin nanya kuliah itu Yosua ya? Iya Pak, saya Pak. Baik. Bisa ditangkap tadi apa namanya konsepnya? Bisa Pak. Jadi bisa ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut. Jadi saya tidak menjelaskan ulang ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum paham bisa ditanyakan ya. Nah, kenapa ini diperlukan? Nanti ada apa namanya? Ada lanjutan dan sebenarnya. Jadi karena nanti kita akan masuk ke display yang LCD itu ya, liquid crystal display. Ada nanti ke dot matrix juga yang kita sudah dibelikan kampus. Maka ini sebenarnya jadi materi yang tidak terlalu banyak lagi digunakan. Tapi siapa tahu nanti ya suatu saat kalau ternyata ditanya, kalau misalkan ada permintaan dari luar misalkan ya, pas lagi bekerja itu, gimana caranya menyalakan ini dong untuk keperluan misalkan apa gitu ya display. Kan ada yang nanti kebetulan dapat proyek lampu lalu lintas misalkan ya.
menggunakan display 7 segmen yang besar gitu yang bisa nyala di perempatan atau di pertigaan jalan di luar sana, maka ini adalah pengetahuan yang kemudian bisa kawan-kawan sekalian gunakan untuk nanti memprogram itu lampu lalu lintas ya. Bisa jadi nanti proyek akhir kita kalau misalkan ini ya, kalau misalkan memungkinkan itu adalah saya tugasi untuk membuat lampu lalu lintas ini ya. Terlepas dari nanti mau itu perempatan, mau pertigaan, mau apa namanya display yang terkait dengan bisa jadi lebih dari 4 gitu ya ininya. Lebih dari 4 apa namanya? Perempatan, belum lebih dari 4 simpangan bukan perempatan. Hanya 4. Baik, kita lanjut dulu. Baik, kita ke display berikutnya ya. Nah, ini tadi sudah ya, ini hanya review saja dari segmen display yang kemarin. Nah, ini kawan-kawan juga sudah sempat mempraktekkan ya, bagaimana harus hati-hatinya kita menghubungkan power ini ke modul Master Micro Arduino yang versi 2 itu. Jadi Master Micro Arduino versi 2 ini diambilkan powernya dari Arduino Uno board-nya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau misalkan nanti kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini, maka nanti bisa juga digunakan atau diambil powernya dari Arduino Mega Pro Mini. Karena di situ juga ada disediakan biasanya ya standar umum secara internasional, mereka menyediakan pin output untuk powernya. Jadi ada yang 5 volt dan ada yang 3,3 volt. Di situ 3,3 ya, 3,3 volt. Arusnya juga sekian miliampere di sini, 500 miliampere, ini juga 500 miliampere. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kemarin kita juga gunakan satu pin lagi untuk ground-nya ya. Ground itu ya kalau bahasa sederhananya pin negatifnya lah. Tapi beda sih negatif dengan ground itu kalau di elektronika itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini terkait dengan power kemarin. Kemudian untuk display segmen-segmennya juga kita bisa koneksikan di sini ya. Kita menggunakan apa namanya? Konektor di situ ada khusus yang kemudian kita bisa gunakan untuk menyalakan display segmen-segmen. Di sini ada konektor 5 kalau tidak salah. Satu lagi di konektor 4 nih, CN4. Nah, di display segmen-segmen ini sebenarnya kemarin kita sudah mempraktekkan ya tanggal 4 itu. Maksudnya saya sudah sampaikan atau perlihatkan demonya. Bagaimana kita bisa memilih atau menyalakan display segmen ini yang ada 4 ini ya. Ini 1, ini ya 2, 3, 4. Caranya adalah dengan melakukan seleksi atau memilih ini kalau di bahasa lainnya ini selektornya ya, pemilih display segmen 1K, 2K, 3K, 4K yang kita ingin nyalakan. Nah, kalau misalkan kita pilih di sini yang 1 di D1 misalkan ya display 1. Maka yang menyala di sini misalkan ya. Kalau kita pilih D2 di sini yang menyala sini. Tapi memilihnya seperti apa? Memilihnya dengan cara kita memberikan tegangan di sini atau memberikan apa namanya? Sebentar. Kalau kemarin kalau tidak salah dia aktif. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita pakai common anoda apa common katoda ya? Common anoda kalau common anoda kalau tidak salah. Jadi di sini akan kita berikan nanti high kalau tidak salah datanya. Nanti kita lihat ya. Nah, display segmen ini ada 4 ya. Nah, itu nanti akan kita coba nyalakan sebenarnya secara bergantian gitu ya, antara display 1, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi karena nanti prosesnya itu cepat, proses penggantian menyalakannya, proses bahasanya itu proses penggantian penyalaan gitu ya, proses penggantian penyalaan. Jadi penyalaannya itu kita ganti dari 1, kedua, ketiga, keempat gitu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, proses itu yang kemudian kalau secara umum ini ya, itu disebut sebagai proses scanning intinya ya. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian itu melihat di jalan raya ya, misalkan ada display angka lampu merahnya bisa berapa detik lagi atau lampu hijaunya bisa berapa detik lagi, maka itu yang dari sekian angka yang tampil di situ itu adalah proses scanning biasanya. Jadi proses scanning itu terutama untuk kemudian kita bisa berhemat jumlah port yang digunakan dari microcontroller. Sebenarnya kalau misalkan nanti kita pakai Arduino Mega Pro Mini ya, itu untuk menyalakan keempat display ini secara paralel itu bisa tidak perlu scanning karena pinnya cukup banyak.
Hanya saja nanti kalau kita menggunakan Arduino Uno, ya, karena tadi terbatas jumlah pinnya, maka kita harus melakukan proses scanning. Proses scanning itu tadi proses penyalaan secara bergantian display 7 segment. Jadi kalau misalkan itu display 7 segment, atau nanti sebenarnya kalau ke display dot metric juga sama, prosesnya juga proses scanning yang dilakukan, proses penyalaan masing-masing kolom dan atau barisnya. Ya, itu lebih rumit lagi nanti. Tapi kalau ini kan hanya menyalakan secara bergantian, pemberian datanya juga bergantian. Jadi kita memilih nanti display mana yang kita nyalakan itu, kemudian kita beri data, kita pilih display yang berikutnya lagi, kita matikan yang pertama tadi ya, kemudian nanti kita akan nyalakan lagi yang kedua, matikan yang kedua, nyalakan ketiga, matikan yang ketiga, nyalakan keempat. Dan seterusnya, nyalakan lagi yang ke pertama, matikan yang keempat, dan seterusnya. Saya sebentar ya, ada Bu Ketua menelpon saya. Saya tutup sebentar. Baik, mohon maaf tadi ada Bu Ketua menelpon, jadi saya harus mengangkat teleponnya dulu. Kita lanjut lagi ya. Jadi sudah sampai situ tadi ya. Nah, oke, ini pertanyaan tadi ya, apakah bisa nyalakan? Jawabannya bisa. Nah, berikutnya ini koneksinya seperti apa ya? Nah, kalau kemarin itu kan kita sudah menggunakan konektor 4 dan konektor 5 ini, atau kemarin kita gunakan salah satu dari displaynya yang kita ingin nyalakan, kemudian kemarin itu nyalanya angkanya dari 0 sampai 9 atau 9 sampai 0 ya. Itu bisa dibolak-balik. Nah, ini ada D1, D2, D3, D4, itu artinya display selektornya atau pemilih display segmen yang kita ingin nyalakan itu bisa dari D1, 2, 3, dan 4. Dan cara nanti memberi data ke situ, dan berikutnya data segmennya itu kita bisa berikan ke konektor 5 sini ya. Jadi di dua konektor itu yang kemudian kita bisa berikan datanya. Baik, ini adalah secara elektronik ya. Baik, saya tidak akan ajarkan ini ke kawan-kawan sekarang, hanya menyampaikan saja kalau dilihat secara elektronis, maka yang terjadi adalah proses seleksi itu menggunakan display segmen ini, dan kontrolnya menggunakan tadi Arduino Mega. Bukan Arduino Uno ya, di situ ada ATmega 328. Nah, kalau yang tampil di layar sekarang atau di slide sekarang itu adalah yang menggunakan AT89C51. Ini dulu yang kami gunakan. Jadi ini pertama kali microcontroller yang STIMIC Banjarbaru dan bahkan saya gunakan dulu adalah yang Atmel AT89C51. Ini dulu harga modulnya itu 400.000, saya pernah sampaikan itu ya di kawan-kawan sekalian. Nah, dulu saya juga menggunakan ini. Enggak, saya dulu kalau skripsi menggunakan yang seri yang lebih tinggi kalau tidak salah, 89C52. Saya menyalakan display 7 segmen itu ada 16 bahkan dulu. Ada 16. Jadi kalau yang tampil di layar ini kan ada 4. Nah, kalau yang saya gunakan dulu ada 16 digit ya, 16 angka yang bisa tampil sekaligus gitu. Nah, itu proses scanningnya silakan dibayangkan ya. Proses seleksinya itu ada 16. Nah, dulu si microcontroller ATmega 89C51 atau C52 itu punya 40 pin. Jadi dia pin ininya ada 32 kalau tidak salah ingat ya.
8 dikali 4. Jadi ada port A, port B, port C, port D. Nah ini, jadi kalau ini yang 328 tadi ya, ATmega 328 itu kan hanya ada 12, 14 plus gue kurangi 2 sisa 12. Kalau ini dia murni ada 32, 8 kali 4. 32. Nah, tapi itu pun dulu sebentar ya, kalau 8 ditambah 16 itu berapa? 24 ya. Nah, itu 24 dulu. Jadi satu controller ini dulu bisa untuk menyalakan 16. Cukup, masih cukup untuk menyalakan 16 display segmen. Jadi 8 untuk data segmennya, kemudian 16 untuk selektornya. Karena kan ada 16 tuh. Jadi dia dinyalakan secara bergantian. Nah, itu dulu. Itu yang saya kerjakan dulu waktu S1. Jadi saya merakit sendiri displaynya dirakit sendiri, kemudian jalur dari PCB-nya itu dirakit sendiri. Kalau kawan-kawan sekarang itu kan tinggal memberi jumper kabel-kabel saja kan. Kalau saya dulu tidak. Ini menyolder sendiri, dirakit sendiri, dibuat rancang sendiri PCB-nya atau papannya itu untuk kemudian dipasangi komponen. Setelah itu komponennya disolderi, dicek, kemudian dipastikan koneksinya dan seterusnya. Seperti itu sampai nyala. Nah, itu yang saya lakukan dulu untuk skripsi ya. Dulu saya skripsinya wartel berbasis Windows, tapi tidak hanya mengutak-atik atau memprogram di komputernya atau di PC-nya, tapi juga memprogram microcontroller sampai ke displaynya, sampai ke teleponnya. Nah, jadi maksudnya telepon itu sebagai input dari input ke microcontroller, kemudian microcontroller menginformasikan lagi ke PC atau ke komputer. Gitu ya. Jadi mereka saling berkomunikasi di antara PC, microcontroller, dan juga display segmen. Nah, ntar dari telepon, microcontroller, ke PC, ke display. Nah, ada 4 komponen utama yang dulu saya koneksikan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan belum? Garin, Joshua, kemudian Nathan, ada berapa partisipannya? Oh, yang lain mana nih? Padahal sudah daring nih ya. Ada 19 orang yang masuk nih. Ntar saya inkan dulu ya. Saya coba screenshot dulu. Nanti mungkin akan saya presentasi secara manual saja. Karena kasihan yang sudah hadir, nanti yang tidak hadir ikutan presensi. Saya screenshot dulu sebentar ya kawan-kawan. Karena ini rekaman Zoom-nya kan tidak. Ada yang tahu caranya menyimpan partisipan ini? Cara sekaligus gimana? Jos tahu tuh Pak, Jos. Joshua, gimana Jos. Joshua? Menyimpan partisipan ini. Jadi kalau saya ini kan sedang direkam nih Zoom-nya nih. Saya biar kalau enggak ya saya screenshot aja nih biar saya tahu partisipannya ada berapa banyak. Screenshot dulu. Oke, saya simpan dulu sebentar ya. Oke, ini partisipan 1 mana tadi? Nah, screenshot lagi. Saya simpan. Ternyata ada yang bertambah ya, saya screenshot dulu. Baik. Nah, maksudnya mana tadi? Sini ya. Nah, jadi kalau sebelumnya juga sudah saya perlihatkan ini untuk koneksi. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan membuat sebuah alat itu ya, kemudian nanti ada beberapa perangkat, misalkan si Arduino Uno atau Arduino yang lain terhubung ke sensor ini, sensor ini. Nah, itu dibuat tabel seperti ini. Akan lebih mudah bagi pembaca nanti untuk mengidentifikasi dan mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi, kalau ada yang janggal kemudian bisa dipertanyakan ataupun ditanyakan ke yang bersangkutan, itu adalah dari melihat ini. Kemudian untuk si yang membuat atau melakukan penelitian juga rasionalitas dari proses koneksi dan lain-lain itu bisa dilihat dari sini. Jadi apakah tadi untuk koneksi dari display segmen ke modul I/O-nya atau ke Arduino Uno-nya sudah sesuai dengan aturan, apakah
nanti ngawur, jangan-jangan hanya akal-akalan saja misalkan gitu ya. Itu terlihat dari sini. Nah, jadi pin mana ke mana itu diperlihatkan di sini ya. Jadi kalau misalkan di situ ada modul I/O, kemudian ada display selektornya juga bisa dilihat dari situ ya. Nih, jadi pin dari Arduino Uno-nya dari positif, kemudian ground-nya sampai pin 2 dan seterusnya ini sampai pin 13 itu bisa digunakan sih. Ingat kemarin pin 13-nya itu terhubung ke LED internal dari Arduino Uno-nya ya. Tapi kita bisa gunakan, tidak masalah. Tidak akan mengganggu kalau yang terkait dengan ini ya. LED yang terpasang di Arduino Uno. Tapi yang sedikit mengganggu bisa jadi adalah kalau kita menggunakan pin 0 dan pin 1-nya di situ. Jadi kita tidak menggunakan dua pin itu. Itu yang biasanya saya hindari untuk menggunakan di pin 0 dan pin 1 di digital port-nya Arduino Uno ataupun Arduino yang lain sama. Baik, ini master micro Arduino yang kita sudah praktekkan kemarin boardnya ya. Kita akan lihat ini kemarin ya kita mencoba menyalakan angka 0 sampai 9 kalau tidak salah di segmen yang pertama atau display yang digit yang pertama ya. Nah, ini dulu atau sebelumnya kita kan sudah membuat prosedur untuk menyalakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Dan sebenarnya pada saat kemarin kita praktikum itu kan sudah saya sampaikan juga terkait bagaimana membuat function ya. Jadi kalau ini kan ini prosedur biasa ini. Yang ini ya, yang sekarang tampil di layar ini adalah prosedur biasa. Nah, kemarin kan kita buat function yang kita bisa masukkan parameter variabel di sini nih. Nah, di sini. Jadi di sini di dalam kurung kerawalnya ini ya. Di sini. Tapi bisa jadi yang hari ini kita masih menggunakan variabel biasa. Maksudnya kita bukan variabel, prosedur biasa ya. Belum yang menggunakan function. Nanti kawan-kawan bisa coba ya. Baik, ini angka 2, angka 3 dan seterusnya kemarin sudah kita sampaikan kenapa data-data ini kemudian kalau diberikan ke display segmen bisa menyalakan atau menampilkan seolah-olah ya bahasa sederhana seolah-olah itu tampil angka 3. Karena ada standar angka 3 dari display segmen dan juga mungkin angka 3 di display dot metric. Nah, tapi yang sekarang kita konteksnya adalah angka 0 sampai angka 9 ini ya di display segmen. Jadi data-data yang kita berikan di sini ini kan dia karena kemarin dia common anoda ya. Jadi data yang kita berikan untuk menyalakannya adalah data low di sini nih. Nah, jadi ini posisi 2, 3, 4 pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih ya. Nah, kemudian ini yang kemudian diberikan ke display segmen untuk menyalakan angka 8. Nah, ini komentar ya, ingat kemarin yang pakai double slash ini adalah komentar atau tanda garis miring double ini adalah jadikan komentar. Baik, berikutnya angka 9 sudah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang kemarin kita menyalakan kita pakai digit 1 ya kalau tidak salah kemarin ya, tidak menggunakan digit yang lain, tapi sebenarnya tinggal pindah saja. Kalau kita ingin nyalakan digit 4, pindah saja selektornya ke 4 gitu. Yang 3 dipindah ke 3. Nah, yang kita lakukan kemarin itu nih menyalakan digit ya yang pertama ini dengan cara memberi data low, maka nanti digit pertama yang akan terpilih dan atau bisa diberikan datanya oleh microcontroller ke display segmennya. Nah, ini angka 9, berarti kemarin kita buatnya yang angkanya turun ya, atau count bahasa ininya down counter mundur gitu, counter turun. Mundur ya. Baik, ini display 1 yang kita nyalakan. Kemudian ini delay-nya 1 detik. Kemarin ingat itu delay kalau kita menggunakan function delay kita beri data 1000 maka itu artinya kita akan melakukan delay selama 1000 milidetik atau 1 detik. Nah, ini karena satuannya adalah untuk function delay itu dalam satuan milisecond atau milidetik. Baik, kita lihat ini yang kemarin ya. Nah, ini ada permintaan misalkan kita ingin menyalakan
atau bergantian ya. Angka 8 di display digit 1, angka 4 di display digit 2, angka 2 di display digit 3, dan seterusnya sampai digit 4. Dan angkanya beda-beda nih ya. Nah, kalau misalkan angkanya sama mungkin tinggal di selektornya aja dipindah-pindah gitu ya. Kalau angkanya beda seperti apa? Nah, jadi secara sederhana tadi sudah saya sempat sebutkan, yaitu secara bergantian ya. Kita nyalakan dan berikan datanya. Jadi misalkan yang pertama ini algoritmanya ya. Algoritma ya. Ini saya nulisnya algoritma apa algoritma? Oh, benar algoritma. Ini terhalang soalnya terhalang oleh display ini. Nah, oleh algoritmanya ya. Yang pertama kita akan bukan hapus namanya ya. Ya dimatikan lah. Semua displaynya itu kita off kan gitu. Kalau untuk menyalakannya kita beri data low atau data 0, maka untuk mematikannya kita tidak berikan data apa-apa atau kita berikan data 1 gitu ya, data 1. Amannya sih kita berikan data 1 aja atau high di programnya. Nah, kalau diberi digit selection yang tadi digit selection yang ini ya. Nah, ini nih, digit selection itu yang ini, yang 4 baris ini. Pin 10 kebetulan ya kita hubungkannya dia ke pin 11, 12 dan 13. Jadi digit yang pertama itu terhubung ke pin 10, digit kedua pin 11, 12 dan 13 untuk digit keempat. Baik, saya lanjut lagi. Nah, yang kita lakukan tadi algoritmenya adalah mematikan semua dulu. Baru kemudian kita akan hidupkan yang pertama. Digit yang pertama ya. Digit yang pertama berarti di programnya nanti kita berikan di pin 11-nya adalah data low. Pin 11 ingat tadi ya, pin 11, 12, 13. Bukan pin 10, 11, 12, 13. Jadi berarti ini pin 10-nya kita berikan data low, mohon maaf. Kemudian angka 8 di display 7 segment yang digit pertama tadi ya, itu nyalakan. Berarti kita akan kirim atau beri data tadi tampilan angka 8 untuk kali ini ya, untuk yang display kalau pertama ini, digit pertama. Kemudian kita tunda dulu. Penyalaannya kita tunda selama 1 detik, baru kita matikan lagi digit yang pertama. Matikan tadi berarti kita beri data high ya. Nah, kemudian kita beri data low tapi di pin 11 ya, pin 11 itu digital. Pin 11-nya kita beri data ini karena tadi dia terhubung ke digit 2. Nah, kemudian baru kita berikan data untuk menyalakan angka 4 di digit kedua ini. Ini sudah langkah ke-7 ya. Jadi cara menyusunnya seperti ini ya. Kalau kawan-kawan sekalian nanti melogikakan sebuah program itu harus disusun satu persatu seperti ini. Untuk kemudian kita tuangkan dalam coding program. Baik, ini sudah 2 display yang kita nyalakan, ada 7 angkanya di situ. Berikutnya, tadi yang ke-8 kita tunda selama 1 detik penyalaan display yang kedua. Baru kita matikan lagi kedua display tadi, digit 1 dan digit 2 ya. Nah, ini digit 1, digit 2 kita matikan. Jadi sudah ada 10 langkah. Yang berikutnya lagi yang ke-11 kita akan memilih menyalakan display yang ke-3. Baru kita berikan data untuk digit ketiga ini berupa angka berapa misalkan ya di sini kebetulan angka 2 contohnya. Baru kemudian kita matikan lagi ketiga yang tadi ya, digit 1, 2 dan 3 ini. Sudah langkah ke-15, kita matikan semua digitnya, baru kita pilih lagi atau select lagi, bahasanya select ya, select gitu. Dipilih lagi. Display yang keempat, untuk kemudian kita berikan data lagi di display 7 segment-nya, di display 7 segment-nya itu ya. Nah, kira-kira sudah paham logikanya ini dari yang pertama tadi? Nah, ini algoritmenya seperti itu ya. Jadi yang benar itu algoritma bukan algoritma. Mungkin kalau di prodi masih salah menulis kata-kata algoritma itu ya di mata kuliah itu mohon dimaafkan. Ya, sudah berkali-kali juga sudah disampaikan bahwa yang benar itu di bahasa Indonesia algoritma. Saya juga baru tahu pada saat saya di Jogja kemarin ya. Sebelumnya saya juga menggunakan algoritma kata-katanya. Baik. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Garin? Sudah bertambah, mungkin ada yang mengabari, yuk itu nanti yang saya hidupkan presensinya adalah yang ini. Ini tampil di saya, nanti saya ini lagi partisipan.
Irfan. Udah? Nathan? Rapip? Ini pada sambil tiduran ya. Kalau not responding saya akhiri saja ya. Halo? Apa? Ya, Pak. Baik, Reza. Reza, ada yang mau ditanyakan, Reza? Enggak ada, Pak. Yosua? Aman, Pak, aman. Oh, iya. Ahmad? Ada lagi Pak. Aman. Iya. Ini kalau tidak Itu ada. Faik mungkin, Pak, yang mau nanya, Faik. Ipan mau nanya Pak. Silakan, silakan. Dari ini dari tadi. Silakan. Ya, Ahmad. Garin, Yosua. Nathan. Katanya ada yang mau ditanyakan. Halo? Yosua? Ada, Pak. Saya ada, Pak. Oh, belum. Baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, secara program kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita buktikan. Tadi kan kita sudah menyusun sebuah algoritma yang kemudian kita duga ya, kalau bahasa penelitian itu hipotesisnya, itu ya, hipotesisnya bahwa dengan algoritma itu kita bisa menyalakan secara bergantian display segmen-segmen ini dan nanti akan seolah-olah dia menyala secara apa ya namanya, secara paralel gitu. Padahal kita akan nyalakan secara serial atau secara sekuensial atau secara bergantian gitu. Tapi dugaan kita dengan cara tadi, dengan algoritma yang kita sudah susun, itu akan bisa menyalakan, tampak menyalakan seolah-olah seperti paralel gitu ya, nyala semuanya gitu. Nah, dari algoritma yang kita susun tadi, kita akan coba tuangkan ini ya ke dalam program di Arduino IDE-nya, kurang lebih seperti ini tadi ya yang kita lakukan. Jadi di pin 10, jadi yang pertama kita sebenarnya yang 4 baris yang ini tidak perlu nih sebenarnya. Tapi yang ini kalau misalkan kita mau melakukan penyalaan secara bergantian, maka kita matikan dulu semuanya. Mohon maaf, ini ada yang salah nih keterangan ini ya. Ininya benar sudah. Jadi kita berikan data high semuanya di display selection-nya. Artinya tidak ada display digit display yang nyala di sini. Tapi mohon maaf, ini keterangannya on di sini ya. Ini harusnya keterangannya off nih, harusnya dihapus nih. Nah, mungkin mudah-mudahan di rekaman slide kelihatan. Harusnya digit 1, 2, 3, 4-nya off semua. Baik. Jadi dicoret nggak? Oh enggak, ini. Oke. Kita pakai spotlight saja ya. Nah, ini harusnya tidak ada. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini. Nah, kemudian yang pertama tadi kan di algoritma adalah kita memilih salah satu display dulu. Ini display yang pertama kita nyalakan. Baru kita berikan data angka 8 di sini. Nah, ini kan angka 8. Tadi kan prosedur angka 0 sampai 9-nya kan sudah kita buat. Sekarang kita tinggal panggil nih angka 8. Nah, itulah gunanya kita membuat prosedur untuk masing-masing angkanya tadi. Jadi di algoritma setelah kita beri data angka 8, kita akan melakukan delay gitu, akan memberikan delay di sini. Kalau sudah kita delay, kemudian tadi kita akan lakukan pematian ya, ini dimatikan ininya. Display yang pertama tadi kita nyalakan nih ya, nih ini. Tadi yang ini yang kita nyalakan, kemudian kita matikan. Setelah kita matikan, baru kita pilih lagi display yang kedua ini. Yang kedua kita pilih, kemudian kita berikan angka 4 di sini. Data angka 4 ya maksudnya ya. Baru kita delay. Nah, karena kita sudah menyalakan 2 display, baru kita matikan lagi nih. Display yang pertama dan display yang kedua, sini ya kita matikan, beri data high di situ. Baru kita pilih lagi, di select atau dipilih lagi yang digit ketiga. Setelah itu baru kita berikan data lagi dan seterusnya sampai nanti terakhir. Ini akan di loop, akan diulang-ulang sampai nanti display pertama, kedua, ketiga, keempat
itu menyala dan kemudian dimatikan lagi. Nih di sini ya dimatikan lagi yang atas ini, dan seterusnya dinyalakan lagi secara bergantian, dimatikan secara bergantian, dinyalakan, matikan, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat ya hasilnya. Dari algoritma yang tadi kita sudah susun, kemudian kita sudah tuangkan ke dalam programnya ini, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa, benar tidak? Jadi ini tampilan di slide ya, sudah saya masukkan ke sini. Kemudian ini tampilan di aslinya ya, realnya di laptop saya ini. Kemudian kita lihat ini sudah ini malam-malam nih. Mungkin suara jangkriknya terdengar di situ ya. Nah, suara klak-klik nih. Nah, terjadi seperti itu ya. Jadi nyala, tapi tidak tampak paralel atau tidak tidak cepat gitu kelihatannya. Ini nyalanya bergantian karena kan 1 detik nyala, kemudian matikan display 1, 2-nya dan seterusnya. Jadi nyalanya seperti ini. Tadi kan angkanya 8, kemudian 4, 2 dan 0 di situ. Nah, itu yang terjadi. Jadi tadi kalau awalnya kita ingin menyalakan dia secara seolah-olah paralel gitu tampilannya atau nyala semuanya, tapi ternyata dengan algoritma tadi itu hanya menyala bergantian seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya jadi dasar ya untuk kemudian kita nanti melakukan scanning dengan proses yang lebih cepat. Jadi yang terjadi ternyata adalah display segment itu kita nyalakan secara bergantian. Tapi nanti kalau sudah kita percepat, delay-nya kita kurangi ya, maka otomatis bisa jadi gitu ya nanti akan menyala secara seolah-olah nyala semuanya gitu secara bersamaan. Nah, jadi sekarang kita lihat tadi kode program yang tadi ya, yang ini kita akan jadikan satu prosedur ya. Ini suatu prosedur. Jadi di dalam prosedur yang kita buat ini ada pemanggilan prosedur lagi. Nah, jadi sekarang kita lihat di situ adalah di scan display segment. Isinya program yang tadi. Ini sama persis plug gitu kita copy, kita cut, paste di sini. Jadi di dalam void loop-nya nanti akan tinggal kita panggil yang scan display segment ini. Paham ya? Kemarin kan kita sudah coba itu bagaimana caranya membuat prosedur. Jadi kalau kita panggil itu tidak lagi menjalankan secara keseluruhan semuanya ini. Begitu ada di atas atau di bawah dari void loop. Nah, itu boleh nantinya. Nah, seperti ini kita buat satu prosedur baru lagi yang isinya tadi semua program yang ada di void loop. Nah, jadi void loop memanggil prosedur angka 8 dan seterusnya angka-angka yang ada di sini kita masukkan dia di dalam sebuah prosedur baru lagi nih. Prosedur baru ya. Display segment ini. Nah. Oke. Kita lihat. Nah, ini tadi kan kalau tadi secara bergantian. Kita inginkan si tampilannya ini tampak solid atau tampak tadi seperti saya sampaikan, tampak paralel gitu nyalanya, atau tampak bersamaan lah gitu ya. Jadi tidak seperti tadi kan nyalanya bergantian. Yang kita inginkan adalah tampil solid seperti ini atau tampil kesemuanya muncul gitu angkanya di masing-masing digitnya. Dan mungkin orang awam melihatnya bahwa oh itu tampilnya secara paralel ya, semuanya 8, 4, 2, 0-nya itu. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah di program kita tadi itu tampilnya secara bergantian. Bahasa lainnya adalah secara sekuensial gitu. Baik, kita lihat caranya seperti apa ya. Nah, ini tampilnya ini. Ini demonya ya, demonya dulu sebelum kita masuk ke program. Ini saya ulangi lagi. Nah, kalau tadi kan kelihatan ya, pergantian 8, 4, 2, 0-nya. Kalau ini sudah tidak kelihatan. Kalau saya ulangi sekali lagi. Nah, mungkin Garin atau kawan Yosua atau yang lain melihat, wah sudah, atau Ahmad, sudah terlihat. Tidak ada, ini video ya. Nah, ini bukan foto ini. Hanya ada suaranya di situ. Baik, kita lihat. Tadi yang tampilan tadi ya, solid tadi. Kita lihat. Kita akan coba kurangi si delay yang dari masing-masing display tadi. Kira-kira bisa tidak ya?
Kalau tadi kan kita beri delay-nya itu 1 detik atau 1000 milisecond, sedangkan sekarang kita coba kurangi. Tadinya 1000 menjadi 300 ya. Sudah berarti kurang lebih sepertiganya ya. Harusnya sih bisa lebih cepat harusnya ya. Jadi scan displacement segmentnya ini kita kurangi delay-nya ya. Nah ini tampilan di programnya. Tampilan di programnya nih ya. Dari tadi yang pertama sampai yang baris terakhirnya. Nah sekarang ini di-upload. Compiling, uploading, selesai nih kita lihat. Ternyata tidak bisa ya. Kita mengurangi apa namanya delay-nya, ternyata masih muncul angkanya ini secara bergantian ini tadi ya. Nih, seperti apa? Ini dia. Angkanya masih bergantian. Jadi 300 milisecond itu masih bergantian seperti ini, masih terlihat secara kasat mata oleh mata kita nih. Jadi tujuan tadi kita ingin menyalakan itu belum berhasil. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat. Seperti kita praktikum kemarin, prosedur itu kita bisa jadikan function untuk kemudian bisa menghemat waktu kita dalam rangka mengubah-ubah. Kalau kemarin juga sama ya, delay-nya kita bisa ubah-ubah. Nah sekarang caranya adalah kita masukkan parameter di situ variabel ya. Di dalam parameternya ini ada variabel D dengan tipe data integer di situ. Nah, jadi prosedur yang displacement segment tadi, ini displacement segment 4 ini ya. Saya beri, biasanya saya kalau membuat prosedur itu saya copy paste, saya beri angkanya. Kalau tadi kan displacement segment tanpa ada 4 di sini, itu artinya yang pertama kali kita buat. Kemudian kalau kita ingin mengubah-ubah, itu kita copy paste saja, kita beri nama lain di situ. Untuk kemudian bisa kita otak-atik dan tidak mengganggu. Baik, caranya tadi, karena kita sudah tambahkan di sini ya, variabel D untuk keperluan delay-nya. Tadi kan kita nanti bisa ubah-ubah ya. Jadi tidak perlu kita ubah satu-satu di dalam programnya ini, karena tadi kan kalau mengubah, dan kalau 1, 2, 5 lah misalkan itu masih sedikit. Tapi kalau sudah ada 10, ada 20, atau bahkan ratusan yang kita ganti-ganti, itu akan merepotkan kita dan tidak efektif. Dan itu mungkin bukan tipe programmer yang benar gitu ya. Caranya adalah kita tadi gunakan function di sini untuk kita selipkan di dalam parameternya ini sebuah variabel dengan tipe data int atau integer di sini. Nah, jadi D-nya ini kita tuliskan nanti di sini ya. Bentar saya. Tadi kan di sini angka-angka ya. Nah, di sini kan angka-angka. Delay tadi 1000, kemudian kita ganti jadi 300 ya. Sekarang kita bisa ganti dengan leluasa di D-nya sini nanti. Nah, ini. Nah, kemudian ini D-nya itu adalah sebuah variabel ya. Kemudian tipe datanya tadi integer, sudah saya sampaikan. Nah, kurang lebih seperti ini lanjutan coding programnya tadi. Jadi ada berapa di sini? Ada 4 ya, ada 4 delay. Kita akan lihat dengan penambahan itu dan delay-nya kita akan kurangi ya. Tadi dari 1000 menjadi 300 kita akan coba kurangi. Di berapa? Nah, kita jadikan 1 di situ ya. Jadi 1 milidetik. Kira-kira bisa apa namanya? Bisa cepat nggak ya jadinya? Ntar ya. Ini kita panggil di void loop-nya scan display segment yang keempat nih, apa namanya? Modifikasinya. Kita lihat harusnya tampilnya seperti ini ya. Nah, ternyata benar sudah bisa nih tampilnya seperti ini. Oh, tapi kadang-kadang kamera kita masih, atau kamera saya nih ya, masih menangkap pergantiannya nih. Tapi kalau kita lihat secara langsung ya ke modul ini, itu bisa, jadi program yang tadi kita panggil, kita jalankan, kita upload, kita jalankan ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kedap-kedip yang di detik-detik terakhir itu memang karena kamera saya gerakkan. Nah, itu dia. Jadi Bu Didia tidak fokus pada tampilannya, sehingga dia masih bisa menangkap pergantian yang terjadi di sini. Tapi secara kasat mata kita itu tidak bisa kita lihat ya. Karena saking cepatnya 1 milidetik itu terlalu cepat bagi mata kita melihat perubahannya. Nah, baik, sampai situ ada yang ditanyakan dulu?
Wah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana tadi sudah model scanning seperti ini ya, tapi kemudian berkedip. Wah, ini ada tantangan lagi nih. Oh, sila anak-anak sekarang ada challenge-nya lagi gitu ya, ada challenge lagi. Gimana kira-kira? Ada yang tahu caranya atau algoritmenya ini? Bagaimana display segmen yang tadi kita sudah buat model scanning, ada function tadi ya. Kita beri data delay-nya tadi 1 atau 1 milidetik. Jadi dia pergantian antara display 1, kedua, ketiga, keempat, kemudian dari keempat ke 1 lagi itu adalah dalam waktu 1 milidetik gitu ya. Itu kalau mata kita tadi tidak bisa melihat perubahan pergantian penyalaannya tadi. Tapi kalau misalkan kita buat lagi berkedip, itu seperti apa? Kita lihat ya. Nah, itu nanti akan kita praktekkan insya Allah ya di pertemuan berikutnya lagi. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ini PR ya, PR kita nih. Joshua? Karin? Dan lain-lain? Oke, saya screenshot dulu. Ada 23 Garin orang. katanya minggu kemarin sudah nyoba, Pak. Siapa? Garin, Pak. Oh, Garin. Nyobanya di mana, Garin? Di display itu ya? Atau Garin punya ini? Punya modulnya? Enggak Pak, itu baik yang bicara tadi Pak. Nah saya mau nanya Pak, Ya, itu kalau silakan. misalnya delay-nya diubah jadi 0, programnya bisa jalan nggak Pak? Dibuat dari 0. Iya. Sebenarnya angkanya itu kan mulainya kan dari 1 kan. Tapi kalau Oh, dibuat dibuat 0 tidak masalah sebenarnya. Tetap jalan, bisa jadi saya belum pernah nyoba ya. Itu pertanyaannya bagus juga tuh. Nanti pas kita praktikum kita coba ya. Kita beri data 0 itu nantinya. Jadi saya tidak berani atau Pak. tidak bisa menjawab. Kalau di-upload dia ngupload jalan gitu. Tapi Oh, tetap hasilnya jalan kita ya? belum tahu. Ya, hasilnya yang belum tahu. Oh. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kalau misalkan kita beri 0, betul itu. Kalau diberi 0 kira-kira hasilnya apa ya? Artinya kan tidak ada delay-nya tuh. Ya logikanya sih kalau misalkan kita beri data 0 tidak masalah, dia tetap akan jalan programnya. Cuman tampilannya aja. Apakah bisa tampil seperti yang diinginkan apa tidak. Baik, ada lagi? Baik, saya pindah ini dulu nih. Pindah kamera dulu. Nah, kemudian sebentar ya. Karena kita sudah di pertengahan ini ya, di pertengahan semester, ini sudah pertemuan ke-7 nih. Pertemuan 7 ya? Iya betul, 7. Itu tulisannya ke-6 tuh. Ini yang kemarin ya. Kemarin kan tidak sampai, karena kita praktikum materi ini tidak tersampaikan, jadi ini materi ke-6 yang disampaikan di pertemuan ke-7. Nah, karena kita sudah di pertemuan ke-7, ini sebenarnya kan harusnya menurut edaran dari Prodi itu adalah ada UTS-nya. Tapi karena kawan-kawan masih menginginkan kuliah saja belum UTS, berarti nanti setelah Lebaran insya Allah kita lakukan UTS. Sebenarnya saya ingin memberikan penugasan, tapi mengganggu nggak ya untuk kawan-kawan sekalian? Nanti dikumpulkannya. Tapi ini karena tidak banyak yang hadir, saya jadi mengurungkan niat untuk kemudian memberikan tugas. Nanti mungkin kalau ada tugas saya kirimkan lewat salah satu kawannya ya, kawannya nanti yang membroadcast ke kawan-kawan yang lain. Karena sampai saat ini kan saya tidak punya grup untuk mata kuliah ini ya. Jadi kawan-kawan belum juga ada yang mungkin berkenan membuatkan grup dan mengajak kawan-kawan yang lain. Itu jadi saya bisa, kalau misalkan ada tugas saya masukkan di situ. Karena dia ngechat. Nah ini dia, absensi belum aktif katanya. Jadi ya Khairil, saya berencana hari ini mengabsenkan secara manual kawan-kawan yang hadir secara daring hari ini. Jadi biar fair gitu, biar adil ya. Jadi jangan sampai nanti sudah meluangkan waktu untuk hadir secara daring seperti ini, nanti yang tidak hadir juga ikut presensi atau absen. Jadi saya mohon maaf nanti kawan-kawan yang tidak muncul di Zoom meeting hari ini itu ternyata mengisi presensi. Jadi saya akan presensi secara manual di sini insya Allah. Ini saya screenshot lagi ulang sebelum saya tutup ya ininya. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, Joshua.
Jadi kita nanti tanggal 2 itu, 2 Mei itu langsung UTS atau masih ada perkuliahan? Kira-kira maunya seperti apa? Mau UTS atau mau kuliah dulu? Tergantung kesepakatan ya, mudah-mudahan nanti. Tapi biasanya kalau habis lebaran, habis liburan itu kan lagi apa? eh, lagi terbawa suasana liburan. Mungkin kalau diajak UTS langsung panas tuh kasihan nanti. Jadi nanti kita pikirkan sama-sama. Soal UTS sebenarnya sudah ada, tapi saya berencana gini UTS-nya itu tidak perlu kita, karena kalau di UTS di kelas itu kan mengganggu atau mengurangi waktu kuliah kita ya, atau misalkan praktikum gitu. Nanti bisa jadi UTS-nya secara online atau secara daring saja, bisa dikerjakan dari rumah gitu, hari kapan gitu ya. Jadi misalkan saya beri waktu beberapa jam gitu atau setengah hari, di kawan-kawan akses ke Google Form-nya, kemudian nanti ngerjakan di situ UTS-nya, kemudian nanti sampai waktunya dia selesai gitu kan, nutup waktu pengiriman atau menjawab soalnya. Nah bisa jadi seperti itu untuk biar lebih mudah. Jadi bisa diakses di mana saja, diakses kapan saja. Kalau mau nyari informasi atau jawabannya di mana-mana juga bisa gitu ya, tergantung kawan-kawan sekalian. Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Jadi sementara ini memang apa namanya, saya belum merencanakan UTS pada saat langsung nanti di kita pas masuk tanggal 2 Mei itu ya kurang lebih. Ntar saya simpan dulu ini. Ada lagi yang lain, silakan. Saya screenshot lagi yang terakhir. Nah, ini ada namanya yang tidak ada ininya ya. Eka, ini Eka siapa nih? Tidak ada NIM-nya. Eka, namamu tidak ada NIM-nya. Halo Eka, kalau aktif, bukan itu dia. Kuliah daring ini kebanyakan eh, dosennya ditinggal kemana gitu. Tinggal tidur, jangan-jangan. Baik, ini baik, sudah saya screenshot karena tidak atau belum ada pertanyaan lain. Saya cukupkan dulu ya ini ya materinya ya. Nah ini dia nih. Nanti, oh ya ini jangan lupa di subscribe ya. Karena tampaknya belum semuanya melihat kembali hasil rekamannya. Nanti akan ada penugasan ini. Saya coba kirim ke Rafif, mana Rafif? Ada Pak. Rafif, saya nanti minta tolong di broadcast lagi ke kawan-kawannya ya untuk link penugasannya. Jadi nanti saya kirim ke Rafif, Rafif mengirim ke grup kawan-kawannya untuk mata kuliah ini. Dan nanti saya minta juga tolong ke Prodi. Karena apa namanya, ini kan tidak banyak yang hadir hari ini. Jadi sampaikan ke kawan-kawannya, saya minta maaf, saya presensi atau isikan daftar hadirnya secara manual hari ini. Ini untuk menghargai kawan-kawan yang sudah hadir secara daring hari ini ya. Baik, saya kira itu dulu. Untuk penugasan nanti ditunggu informasinya dari Rapip insya Allah atau dari Prodi. Saya nanti akan kirimkan linknya untuk penugasan. Nanti kan ada tugas individu dan tugas kelompok. Mungkin satu tugas untuk kedua nilai itu saja insya Allah. Baik, saya kira itu dulu. Saya tidak menghabiskan sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya. Masih ada setengah jam lagi karena saya harus menyiapkan untuk kelas berikutnya lagi. Karena ini di akhir pertemuan sebelum Lebaran, jadi saya mohon maaf lahir dan batin untuk kawan-kawan sekalian, untuk yang hari ini hadir ataupun yang tidak hadir. Nanti tolong disampaikan juga permohonan maaf saya karena harus melakukan presensi secara manual hari ini untuk kedua kelas yang saya masuki hari ini atau saya ampuh hari ini. Kemudian saya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah juga selama beberapa kali pertemuan kita kuliah ini ya. Ntar ini Fikri Setiawan. Notepad. Oke. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya setelah Lebaran. Ntar ini, oke, ini sudah terlihat ini. Mana tadi? Eka tadi sudah memasukkan ininya? NIM-nya belum? Siapa yang belum? Ahmad. Pikir ya kayak jangan ada. Nah, biar saya bisa melihat ini. Ini rekamannya ada.
Kayaknya sudah ada tampilan keduanya. Ada 26 orang, berarti 25. Mungkin cepat-cepat masuk nih ya tadi ya. Karena dikabari saya akan absen atau presensi secara manual. Baik, tidak apa-apa. Yang penting kelihatan di sini. Nanti kalau ada yang hadir ternyata saya tidak isikan presensinya hadir, bisa protes. Ini ada rekamannya ya. Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan dipanjangkan umur. Pertemukan di Ramadan berikutnya dan kemudian kita bisa hadir dalam kondisi tidak kurang atau apapun di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Kasih Berlaan, Pak. Pak, berlaan. Kirian Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Amin, Pak. Maaf lahir batin. Sama-sama.